Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Kali ini bertemu lagi dengan Bu Ria dalam mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup dengan topik konservasi flora dan fauna. Minggu kemarin kalian sudah belajar mengenai flora dan fauna apa saja yang dilindungi di Indonesia. Nah, sekarang bentuk konservasinya. Oke. Apa yang dimaksud dengan konservasi? Coba. Nah, konservasi adalah usaha yang dilakukan untuk tetap melestarikan flora dan fauna serta pemeliharaan ekosistem hidup mereka. Jadi, konservasi ini adalah upaya-upaya yang dilakukan supaya flora dan faunanya tetap lestari. Sebagaimana tujuannya, yaitu untuk menjamin kelestarian makhluk hidup dan ekosistem. Nah, apa saja sih cara-caranya, cara-cara konservasi ini? Banyak ya. Upaya konservasi yang pertama adalah cagar alam. Apa itu cagar alam? Cagar alam merupakan kawasan suaka alam yang kondisi alamnya mempunyai kekhasan jenis flora tersendiri. Contohnya, ada cagar alam Pulau Bokor. Lokasinya di Jakarta di Pulau Seribu ya. Ini flora khas di dalamnya yaitu melinjo, ketapang, dan asam. Nah, ini gambarnya. Cagar alam Pulau Bokor, Kepulauan Seribu. Kemudian Pulau Obi. Pulau Obi ini ada di Halmahera Selatan. Flora khas di dalamnya yaitu kayu merah, matoa, dan nyato. Kemudian ada Pegunungan Ava. Di sana lokasinya di Jayapura. Flora khasnya adalah berbagai jenis anggrek. Ya, itu tadi cagar alam. Nah, sekarang yang kedua ada Suaka Margasatwa. Suaka Margasatwa merupakan kawasan suaka alam yang membantu menjaga berlangsungnya kehidupan suatu jenis makhluk hidup yang khas di daerah tertentu. Bedanya di sini yang dijaga adalah fauna. Ya, kalau tadi cagar alam tumbuhan, kalau Suaka Margasatwa fauna, hewan ya. Contohnya Suaka Margasatwa Pulau Manuk itu di Maluku Tengah. Fauna khasnya belibis, raja udang, bintayong. Kemudian Suaka Margasatwa Rawasingkil, lokasinya di Aceh. Fauna khasnya harimau Sumatera, burung rangkong, lutung ya. Kemudian Suaka Margasatwa Bawean, lokasinya di Jawa Timur. Itu fauna khasnya monyet ekor panjang, rusa bawean, babi rusa ya. Nah, contohnya ini. Ini gambar penangkaran rusa di Suaka Margasatwa Bawean ya, Jawa Timur. Tuh. Kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga ini Taman Nasional. Taman Nasional itu merupakan kawasan ekosistem asli yang dikelola untuk kepentingan tujuan penelitian, pendidikan, budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Contohnya Taman Nasional Gunung Leser ya di Aceh. Itu nama taman nasionalnya di Aceh ya. Kemudian ada lagi Taman Nasional Baluran itu di Jawa Timur, Taman Nasional Pulau Komodo di NTT, Taman Nasional Bunaken itu di Sulawesi Utara, Raja Ampat di Papua, Wakatobi di Sulawesi Tenggara. Nah, ini salah satu gambar Taman Laut Bunaken di Manado. Kemudian ini Taman Nasional Komodo ya di Nusa Tenggara Timur. Yang keempat adalah Taman Hutan Raya. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam yang bertujuan untuk koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan umum seperti penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata, dan rekreasi. Contohnya Taman Hutan Raya Bung Hatta itu ada di Padang ya. Flora khasnya Rafflesia arnoldi, Koweni, Srikaya, sedangkan fauna khasnya harimau Sumatera, siamang, kijang gitu. Kemudian ada Gunung Bunder di Yogyakarta. Flora khasnya jati kluwih, adenium, timoho,
Tiongkok. Fauna khasnya elang, ular, bido, rusa Jawa. Kemudian ada Taman Hutan Raya Ngurah Rai, itu di Bali. Flora khasnya bakau, benuang, lahi, tuba. Sedangkan faunanya penyu hijau, penyu sisik, teripang. Ya. Ini salah satu gambar Taman Hutan Raya Bung Hatta yang ada di Padang. Oke, itu tadi adalah cara-cara konservasinya. Dengan adanya langkah konservasi itu diharapkan flora dan fauna Indonesia tidak banyak diburu dan tidak punah, tidak langka lagi ya. Dan kita pun sebagai generasi penerus seharusnya bisa untuk melestarikan flora dan fauna terutama yang ada di Indonesia ya, karena itu merupakan warisan dari nenek moyang kita. Oke. Cukup sekian pembahasan dari Ibu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.